mata yanfa'ul ilmu, kapan ilmu itu bisa menjadi manfaat. Iki sing penting. Kapan ilmu itu tidak ada manfaatnya, kapan ilmu itu bisa memberikan manfaat? Maka Imam Ghazali, beliau memberikan nasihat kepada muridnya. Ini muridnya baca kitabnya kuwatah, Bu. Kitabnya ini baca udah kitab ini, kitab semuanya. Saking banyaknya kitab sampai muridnya ini tanya sama gurunya, Imam Ghazali, tolong sampean kasih saya ringkasannya, saya ini belajar sakmene akene niki yang harus tak cekeli ku sing ndi? Yang paling harus saya pegang yang mana? Seperti saya punya kitab di rumah nih Bu, koleksi kitab lah kuwatah nggih. Untuk apa, Beb? Dulu saya waktu beli mikirnya di pondok biyen, waktu di pondok setiap punya uang saya belikan kitab. Kata teman sekaligus guru saya, "Kon duwe duit tuku kitab." Lho apa? Nanti sampean lek wis di Indonesia, apa maneh wis rabi, kate tuku kitab siji niku wangel katanya. Ngono. Tak temen lah, iya, saiki tuku. Akhirnya waktu di sana punya dapat duit berapa ratus dolar langsung hadirin ya. Dadekno kitab sekian ribu real langsung jadikan kitab kau apa sampai dus-dusan terus dikirim. Saya tanya terus buat apa nanti? Ya nanti manfaat. Yang pertama kalau membuat pondok insya Allah kitabnya sudah mulai ada. Yang kedua kalau sampai meninggal nanti anaknya bisa mewarisi kitab itu loh. Okay? Dan memang kitab-kitab yang ada itu barokah. Kapan saya duduk di rumah lagi kosong milih kitabnya ngene tok. Oh mau iki buka ini dan selalu terhibur dengan apa yang disampaikan daripada ilmu. Karena al-mu'min la yashba'u minal khair. Wong beriman itu tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan. Ya. Jadi kepingin terus. Orang muslim itu dikatakan dia muslim yang bagus ketika dia selalu belajar dan belajar. Jadi tidak boleh berhenti. Mandek belajar itu tidak boleh. Kalau seseorang berhenti sudah habis di sana. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu, belajar sampean. Seberapa besar gelar yang sampean dapatkan, tetap belajar. Jangan sampai enggak. Ya. Belajar mulai kecil, mulai lahir sampai lahdi itu kuburan nantinya. Sampai sudah tidak bisa belajar lagi, masuk kuburan baru tidak belajar. Sebelum itu jangan lupa untuk belajar. Karena orang yang semakin dia ilmunya banyak, maka dia akan semakin menghormati orang lain. Semakin ilmunya banyak, dia akan semakin sedikit bertengkar. Semakin ilmunya banyak, dia otaknya kerja hadirin. Gak mungkin semakin banyak kan ilmu yang didapatkan, di gudang ilmunya di otaknya ini ada, maka semakin dia tahu bisa menghargai perbedaan. Semakin banyak ilmunya seseorang, maka semakin besar toleransinya. Jadi uang ilmu itu juga penting hadirin. Ilmu itu penting. Gini loh, sampean menghadapi rumah tangga, menghadapi bojo, itu sama dengan anak sekolah hadirin. Bojo itu ujian, baik laki ataupun perempuan, sama-sama. Laki punya bojo ujian, wedok tuh bojo lanang ujian, sama-sama ujian. Coba ibu-ibu saya tanya, kalau panjenengan sekarang dikasih ujiannya anak kelas 1 SD, kira-kira pakai belajar atau tidak? Langsung ngerjakno betul kabeh napa salah akeh? Paling ngene tok ya. Mungkin loh ya kalau kelas 1 ya. Alah ngene tok ae kok niki cok goblok le ngene kok gak iso. Padahal bukan karena anaknya goblok, karena panjenengan sudah sering menghadapi soal tadi dan sampean tahu jawabannya. Ketika sampean tahu jawabannya, sampean ndak bakal ngeluh. Gampang, ngene tok. Nah, ngene tok. Begitu juga hidup. Semakin banyak ilmu ngedepi masalah dan panjenengan tahu jawabannya,
menghadapi suami begini, ada jawabannya begini. Menghadapi suami begini, jawabannya begini. Menghadapi anak ngene, iku yang paling betul ngene. Kudu yang paling ego, yang paling benar menurut Allah seperti ini. Ngedepi masalah anak seperti ini, caranya begini. Kalau sudah tahu dan hafal dan terjadi masalah itu, jangan gak soro-soro. Alah iki tahu biyen ya koyo ngene kok. Iki biyen aku tahu ngene ternyata dadine tambah gak bener. Berarti yang bener iku ngene, aku tak nyoba ngene ae. Selesai aja. Hidup itu cuma seperti itu, Dok. Bagaimana kita menyelesaikan ujian tanpa ngeluh, ya, tanpa pusing. Caranya gimana? Panjenengan harus tahu soal-soal yang diberikan oleh Allah itu apa, dan harus tahu bagaimana cara menjawabnya. Semakin tahu, semakin enak. Begitu juga panjenengan kalau tidak tahu, tiba-tiba longgo, Beb, dulu zaman saya tidak ada kimia. Terus sampai dikasih soal anak kelas 3 SMA kimia. Sebutkan ibu-ibu, apabila Na atau natrium dicampur dengan CO2 yaitu karbon dioksida, maka rumus itu akan menghasilkan apa? Opo Na iki? Na iki opo? Agak ngerti ya, nggih? Ya. Kalau Na ini dicampur dengan SO2, SO2 itu apa, Beb? Sulfat. Ya. Nanti jadinya apa? Enggak ngerti. Nanti hasilnya itu adalah Na2SO4 plus CO. Loh. Itu bisa karena sampai ngerti. Begitu juga saya waktu sekolah dulu, pertama oleh rumus oh ini ngene. Pertanyaan saya cuma selalu saya ngadepi soalnya ngene, Dok. Iki apa carane aku nggarepe enak? Berarti saya harus di rumah, harus sering mengerjakan soal itu. Sering mereview, sering mempelajari, tak pelajari di rumah. Oh, ngasih soal. Akhirnya di sekolah ada tugas, ya kari ngisi tok hadirin. Begitu juga kita sama Allah sudah berapa kali diulang masalah yang sama, tapi kenapa kok kita jawabnya selalu dengan jawaban yang salah, hadirin? Wah, akhirnya yo gak tahu bahagia belas rumah tangga nih. Waduh, rumah tangga ngono tok ya. Isine tukaran tok, ketemu pelorok-pelorokan tok. Gak ono marine, mau sampai kapan ya? Gak akan selesai. Nggak bisa. Lah kula niki gemes, Beb. Karep kula kepingin kula ndek bojone sing sawahe, sing ngene. Gak iso, Bu, takdire koyo ngono nggih. Ya. Wis takdirnya sampai nanti dapat yang lain ya kurang lebih ngono pisan. Waduh, ya. Kurang lebih itu sama ya. Memang rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput sendiri, Ibu-ibu ya, pasti ya. Baik itu laki atau perempuan selalu seperti itu. Padahal lek wis dadi rumput sendiri juga sama hijaunya ya. Tidak ada bedanya, hadirin. Maka hidup itu bagaimana cara kita mengatur diri kita. Yang bisa kita ubah bukan suami, yang bisa kita ubah bukan anak kita, yang bisa kita ubah bukan orang-orang sekitar. Bahkan saya tidak bisa ngerubah sampean satu pun tidak bisa. Tapi yang bisa kita ubah cuma diri kita sendiri, Bu. Sing nurut ambek awak dhewe iki awak dhewe tok. Nurut. Sampean suruh gini nurut. Sampean suruh gini nurut. Sampean gini nurut. Selalu nuruti sampean. Lainnya ndak. Maka kalau kita bisa membenarkan diri kita, ngenakno awak dhewe, nanti orang lain akan ikut berubah, hadirin. Jadi kalau pengen merubah orang, jangan pengen merubah orang, rubah diri kita sendiri. Guru saya pernah ngasih omongan dulu, ngasih hikayah. Ada satu orang yang visi misinya besar, visinya pengen ngerubah sak negara jadi apikno kabeh. Akhirnya ditanya saya, berhasil? Lo enggak tahu, Ustaz. Ya gak berhasil, gagal. Gak iso ngerubah, saya kayak ngerubah kono gak iso. Akhirnya dia memperkecil ruang lingkupnya. Yang dirubah bukan satu negeri, wis sak provinsi aja tak rubahi. Apakah bisa? Ya tetap tidak bisa. Akhirnya dia waduh kegedean gak mampu saya. Wis sak kota, wis sak Malang, sak kabupaten Malang, misalkan nggih. Dirubah sak Malang, bisa. Yo gak bisa juga, padha wae nggih. Akhirnya apa yang terjadi? Wis sak kecamatan ae blembing tok misalnya nggih.
Apakah bisa? Ya tetap tidak bisa. Akhirnya dikecilkan lagi, wes sak omaku sak oma. Ternyata ya tetap gak iso. Akhirnya dia wes tak ngerubah diri saya sendiri. Ketika diri sendiri berubah, satu rumah berubah. Ketika satu rumah berubah, kampungnya ikut berubah, hadirin. Maka segala sesuatu tergantung bagaimana kita menyikapi hidup niki wau. Alhamdulillah. Dan tidak bisa kecuali dengan ilmu, Bu. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin sampai ilmu itu sulit. Ilmu itu penting. Apalagi ilmu yang berhubungan dengan kita sehari-hari.